Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa ada dalam kesehatan lahir dan batin. Pada kali ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan tema yang akan kita bahas yaitu mengenai menghindari sikap riya dan sum'ah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian riya dan sum'ah, menghubungkan perbuatan riya dan sum'ah dengan dalil nas, mengkategorikan perbuatan riya dan sum'ah, menguraikan ciri-ciri perbuatan riya dan sum'ah, menguraikan dampak negatif perbuatan riya dan sum'ah, dan menganalisis cara menghindari perbuatan riya dan sum'ah. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang riya dan sum'ah, ada baiknya kita sedikit membahas satu hal yang sering kita dengar akhir-akhir ini, yaitu mengenai kata flexing. Flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Nah, pada zaman sekarang kita itu sering dipertontonkan dengan apa yang orang punya, dan itu variasinya luas sekali. Bisa dari segala sesuatu yang dipakai sampai sesuatu yang dimakan. Nah, pada satu sisi hal ini mungkin berdampak positif bagi para produsen karena barang-barang yang digunakan disebutkan oleh orang yang memamerkan barang tersebut. Tetapi di satu sisi yang lain juga berdampak tidak baik, yaitu salah satunya bisa menimbulkan sikap konsumtif dan rasa iri terhadap orang lain dengan pikiran-pikiran misalkan kenapa orang lain bisa dan kita tidak, atau kenapa dia punya dan kita tidak. Nah, lebih parahnya lagi, itu membuat seseorang memaksakan diri untuk membeli atau melakukan sesuatu yang sebenarnya belum mampu. Secara psikologis juga, dan ini berdasarkan riset menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan flexing dengan sengaja memanipulasi dengan menunjukkan siapa dirinya dan diindikasikan sebagai orang yang tidak percaya diri karena dia menunjukkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya dan ada pada barang yang dia miliki atau dia tunjukkan. Apa yang orang sebut atau orang kenal dengan bahasa kekinian yaitu flexing, secara agama disebut dengan riya. Nah, secara bahasa riya sendiri berarti menampakkan, sedangkan secara istilah riya adalah melakukan suatu perbuatan atau ibadah dengan niat mendapatkan pujian dari orang lain. Sedangkan sum'ah itu sendiri secara bahasa berarti memperdengarkan. Sedangkan secara istilah sum'ah adalah memberitahukan suatu perbuatan atau amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Mari kita lihat dalil mengenai perbuatan riya dan sum'ah yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, Quran surat kedua ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilu fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.
Adapun dalam hadis Nabi dalam Musnad Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab beliau, riya. Besok di hari kiamat Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya. Kepada siapa tujuan amal mereka itu? Firman-Nya, carilah yang waktu hidup di dunia. Kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa riya itu ada tingkatannya. Yang pertama ada riya kholis. Riya kholis adalah perbuatan ibadah yang dilakukan seseorang karena memang dia ingin menunjukkan itu kepada orang lain agar dipuji. Sementara syirik itu adalah seseorang beribadah atau melakukan perbuatan baik selain niat untuk beribadah kepada Allah, tetapi dia juga punya niat agar perbuatan tersebut diberikan pujian orang lain. Nah, ini contoh-contoh perbuatan riya dalam niat dan perbuatan. Riya dalam niat, contohnya misalkan seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian, maka hal ini termasuk riya dalam niat. Sedangkan riya dalam perbuatan, misalkan nih, yang pertama ada seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Atau seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang soleh. Atau seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud. Nah, ini salah satu ciri-ciri perbuatan riya dan sum'ah. Kita bisa melihat yang pertama, biasanya orang yang melakukan perbuatan riya dan sum'ah, cirinya yang pertama menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan dengan orang lain. Yang ketiga, malas beramal soleh jika tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, melakukan kebaikan jika di tengah khalayak ramai. Yang kelima, amalan selalu ingin dilihat dan didengar oleh orang lain agar mendapatkan pujian. Yang keenam, rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapatkan sanjungan dan semangatnya turun apabila mendapatkan cemoohan atau tidak ada orang yang menyanjungnya. Lalu apa dampak negatif perbuatan riya dan sum'ah? Yang pertama, rasa tidak puas atas amal yang dilakukannya. Ingin saja melakukan sesuatu karena memang niatnya untuk riya. Yang kedua, gelisah pada saat melakukan amal kebaikan, takut tidak dilihat orang. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali karena niatnya tidak ikhlas karena Allah. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Dan yang keenam, menimbulkan perasaan iri dan dengki dari orang lain. Lalu bagaimana agar kita terhindar dari perbuatan riya dan sum'ah? Yang pertama, meluruskan niat karena Allah. Yang kedua, menyadari bahwa diri kita hanyalah hamba Allah dan segala yang didapatkan adalah pemberian dan amanah darinya. Sehingga harta atau kedudukan yang diperoleh bukan semata karena kerja keras kita. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah agar terhindar dari sifat riya dan sum'ah. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur sebagai bentuk terima kasih atas karunia yang diberikannya. Yang kelima, mengingat kematian. Dan yang keenam, membiasakan hidup sederhana dan menjaga keikhlasan pada saat melakukan amal ibadah. Nah, mungkin demikian pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.